Halo teman-teman, perkenalkan saya Kartika Novianti dari kelas R7D, Pendidikan Bahasa Indonesia. Mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Irwan Siagian, MPD. Saya merupakan mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini, saya akan membahas mengenai etika penulisan ilmiah, yaitu plagiarisme dan fungsi kutipan. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiarus yang bermakna penculik. Menurut Saunders tahun 1993. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah plagiat didefinisikan sebagai pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya sendiri, menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat dan sebagainya sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, atau bisa disebut dengan jiplakan. Sedangkan plagiarisme didefinisikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring tahun 2020. Permendiknas nomor 17 tahun 2010 mendefinisikan plagiat sebagai perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Istilah plagiat atau plagiarisme bukanlah sesuatu hal yang baru kita dengar, namun masih menjadi suatu fenomena yang marak terjadi, terutama di kalangan akademisi. Banyak faktor sebenarnya yang mendorong terjadinya praktik plagiarisme, antara lain rendahnya literasi informasi dan pengetahuan terkait batasan dari plagiarisme. Menurut Sadiki tahun 2019. Faktor kemajuan teknologi, khususnya internet, juga turut andil di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang berlimpah ruah. Hal ini dapat memberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan plagiarisme dengan cara mengambil atau membajak informasi berupa karya intelektual orang lain yang bukan miliknya. Kemudahan akses dan arus informasi yang deras di era digital dan arus informasi yang deras di era digital ini bisa menimbulkan plagiasi karena tersedianya beragam karya orang di internet. Hal lainnya seperti kurangnya kontrol atau sanksi yang tegas terhadap pelakunya membuat praktik plagiat semakin merajalela. Yang jelas, praktek plagiarisme telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti dunia akademik sejak lama dan tak kunjung hilang, menurut Akib dan Ibrahim tahun 2017. Hal ini biasanya dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu kemudahan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan. Menurut Hasan tahun 2016. Tindakan plagiarisme tersebut menurut Ritzer tahun 2012 termasuk dalam kategori rasional instrumental, yaitu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang didorong oleh perhitungan secara rasional terhadap manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh tanpa mengindahkan nilai kebenarannya. Di samping itu, menurut Syarifuddin tahun 2018, plagiarisme telah melanggar norma-norma yang sudah tertanam dalam masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang menyimpang secara sosial.
Hal ini terkait erat dengan integritas akademik yang seharusnya menjunjung tinggi etika, moral, dan kejujuran akademik. Definisi plagiat atau plagiarisme yang lainnya yaitu mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikan seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Menurut Suyanti dan Jihad tahun 2011. Ciri-ciri plagiarisme. Menurut Felicia Utorodewo tahun 2007 dan Eri Wijaya tahun 2008 telah menetapkan 7 ciri-ciri tindakan plagiarisme, yaitu 1. Karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. 2. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 3. Mengakui gagasan orang lain sebagai tulisan sendiri. 4. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. 5. Mengakui menyebutkan asal-usulnya. 6. Mengutip dan meringkas tanpa mencantumkan sumbernya. 7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Tipe plagiat atau plagiarisme. Terdapat berbagai macam tipe plagiat atau plagiarisme, baik dari aspek motivasinya, cara melakukannya, dan lain-lain. Jenis atau tipe plagiarisme berdasarkan motivasinya melakukan praktik plagiat dapat dikategorikan menjadi 4. Menurut Koper tahun 2016, yaitu plagiarisme yang disengaja atau intentional plagiarism, plagiarisme yang tidak disengaja atau unintentional plagiarism, plagiarisme yang disebabkan oleh kelalaian atau inadvertent plagiarism, dan plagiarisme diri sendiri atau self-plagiarism. Keempat tipe plagiarisme dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Plagiarisme yang disengaja atau intentional plagiarism adalah praktek plagiat yang dilakukan oleh pelakunya atau plagiator dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Barnett and Campbell tahun 2012, plagiarisme dengan tipe ini dilakukan dengan sadar mengambil atau mencuri karya orang lain berupa gagasan, pendapat, dan pandangan orang lain dan mengakui sebagai karya yang orisinil. Menurut Marshall and Rowland tahun 2013. Intentional plagiarism adalah bentuk pelanggaran etika yang paling berat karena kejahatan ini bersifat terencana untuk melakukan penipuan terhadap masyarakat. Menurut Park tahun 2003. Praktik yang biasa dilakukan adalah sang pelaku atau plagiator menyalin atau menjiplak karya tulis tanpa menyatakan sumber dengan sengaja. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika tapi mengandung konsekuensinya hukum, khususnya menyalahi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 2. Plagiarisme yang tidak disengaja atau unintentional plagiarism adalah kebalikan dari plagiarisme yang disengaja atau intentional plagiarism. Plagiarisme tipe ini biasanya dilatar belakangi ketidaktahuan pelakunya terhadap batasan dan aturan terkait dengan plagiarisme atau plagiat.
Pelaku belum mengetahui dengan jelas, bahkan belum mengenal lebih dalam tentang plagiarisme. Menurut Park tahun 2003. Misal 3. Plagiarisme yang disebabkan oleh kelalaian atau inadvertent plagiarism. Sebenarnya termasuk dalam motivasi plagiarisme tidak disengaja. Pada plagiarisme ini, pelaku atau plagiator melakukan kecerobohan atau kelengahan, misalnya penulis lupa mencantumkan atau menyebut sumber, menganggap remeh atau menyepelekan tindakan mengutip yang tidak benar. Menurut Shadiki tahun 2019. 4. Plagiarisme diri sendiri atau self-plagiarism adalah tindakan plagiat yang dilakukan terhadap karya sendiri. Self-plagiarism bisa didefinisikan secara umum sebagai tindakan yang dilakukan penulis yang menggunakan secara berulang gagasan dan pemikirannya yang telah tertuang dalam karya tulis, baik cetak maupun elektronik. Dikutip secara sebagian atau seluruh teks tanpa menyertakan sumber informasi berupa karyanya sendiri yang pernah dipublikasikan sebelumnya, sehingga tulisan tersebut seolah-olah merupakan gagasan, pemikiran, pandangannya yang baru. Menurut Wibowo tahun 2012. Berbicara mengenai kutipan, apa itu kutipan? Menurut Kraft tahun 1997, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan karya suntingan, yaitu susun dan gunting. Fungsi kutipan menurut Tania Edogawa tahun 2014 penting karena A. Sebagai landasan teori, B. Penguatan pendapat penulis, C. Penjelasan teori suatu uraian, D. Bahan penjelasan menunjang pendapat penulis. Manfaat penggunaan kutipan untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri, atau plagiat. Penulisan kutipan berfungsi untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Faktor pendorong terjadinya plagiarisme antara lain rendahnya literasi informasi terkait batasan dari plagiarisme dan faktor kemajuan teknologi khususnya internet. Dengan demikian, penyebutan sumber informasi secara lengkap lewat pengutipan yang benar merupakan hal wajib dilakukan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Fungsi kutipan adalah sebagai landasan teori, penguatan pendapat penulis, penjelasan teori suatu uraian, bahan penjelasan pendapat penulis.